Kembali lagi dengan GKM Menyapa. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan tradisi gereja, ada 7 dosa yang paling mematikan. Salah satunya adalah iri hati. Iri hati adalah perasaan sedih melihat orang senang dan senang melihat orang sedih. Alkitab mencatat bahwa dosa iri hati sudah muncul sejak keturunan pertama Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel, di mana Kain membunuh Habel karena iri hati. Bapak Ibu Saudara, pada masa ini dosa iri hati semakin leluasa merusak kita. Banyak orang menunjukkan pencapaian atau kekayaan mereka di media sosial, bahkan di lingkungan sekitar kita. Berbagai hal pun ditunjukkan. Ada yang menunjukkan liburan yang menghabiskan biaya yang begitu mahal, ada yang menunjukkan barang-barang yang begitu mewah, ada bahkan yang menunjukkan keintiman atau romantisme antara pasangan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita melihat banyak orang menunjukkan pencapaian atau kekayaan mereka di sekitar kita, maka iri hati dapat muncul begitu saja dalam hati kita. Bagaimana kita merespons hal ini? Apa yang perlu kita lakukan pada waktu kita merasa iri terhadap orang lain? Ada 4 hal yang dapat saya bagikan pada waktu kita merasa iri hati. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah meminta belas kasih dari Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih. Dia mengasihi setiap orang. Jika kita sulit untuk berbelas kasih kepada orang yang kita iri, maka mintalah kepada Allah yang penuh dengan belas kasih itu, agar Dia memenuhi kita dengan belas kasih yang daripadanya, sehingga kita bisa memberikan kasih yang berlimpah itu kepada orang yang kita iri. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah bersyukur bersama dengan orang yang kita iri itu. Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan baik kepada orang yang kita iri itu, maka ikutlah bersyukur dengan mereka. Berterima kasihlah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik kepada mereka. Dengan melakukan itu, kita belajar untuk mempraktekkan kasih kita terhadap orang yang kita iri itu. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 10 ayat 12 dalam Alkitab versi terjemahan sederhana Indonesia berkata begini, orang-orang itu membanggakan kemampuan rohani dan senang membandingkannya dengan kemampuan orang lain, termasuk kami. Kelakuan mereka itu kurang bijaksana. Jadi di sini Paulus berkata bahwa adalah sebuah tindakan yang tidak bijaksana jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Pada waktu kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka iri hati dapat muncul di dalam hati kita. Yang keempat yang dapat kita lakukan adalah ingatlah setiap kebaikan Tuhan atas kita. Bapak Ibu Saudara, jangan lupakan setiap kebaikan Tuhan atas kita. Mengingat kembali setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita akan menolong kita untuk percaya bahwa Tuhan juga memberkati kita sama seperti orang yang kita iri itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang merasa iri hati, atau bahkan ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami iri hati tetapi tidak tahu bagaimana menghadapi iri hati itu. Mari kita meminta belas kasih dari Allah agar kita bisa berbelas kasih kepada orang yang kita iri itu. Mari bersyukur bersama dengan orang yang kita iri itu. Mari berhenti membandingkan diri kita dengan orang itu. Mari mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan pernah berkata demikian. Pada waktu Tuhan Yesus mati di salib, Dia menjadi seorang pemenang. Tetapi kita, umat yang ditebusnya, menjadi orang yang lebih dari pemenang. Mengapa demikian? Karena Yesus sang pemenang itu menerima segala cemooh, makian, dan cambukan, bahkan sampai mati. Sedangkan kita yang menerima upah keselamatan kekal dari Yesus yang menang itu.
Dan luar biasanya, Yesus yang adalah manusia yang utuh itu tidak pernah merasa iri kepada kita. Kiranya karya salib Kristus itu dapat mendorong kita untuk menghadapi rasa iri hati dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati.